Nah, teman-teman, mungkin masih banyak ya di antara teman-teman yang memelihara ular hasil tangkapan dari alam. Sebetulnya sih dianjurkannya yang hasil ternak ya, karena untuk hasil ternak itu lebih cocok untuk dipelihara. Tapi kalau memang kondisinya belum memungkinkan untuk membeli hasil ternak, ya nggak masalah kalau teman-teman ada yang dapat dari alam. Cuma kan kalau yang dari alam itu karakternya masih liar ya teman-teman. Jadi resiko dia strike atau menggigit itu sangat besar. Contohnya baby retic ini adalah hasil rescue dari pemukiman teman-teman. Jadi kita mesti lebih hati-hati kalau ingin memelihara ular hasil tangkapan alam. Begitu ya. Ada cara untuk menjinakkan karakter atau membuat dia agak kalem ya. Karena jinak untuk ular itu maksudnya dia itu pasif. Bukan jinak seperti hewan peliharaan ya. Karena pada dasarnya ular itu tetap satwa liar teman-teman. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara menghandle-nya yang betul. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita mengambil ular dari kandang, harus dipegang bagian tengah badan. Bagian tengah badan, lalu biarkan dia bergerak sampai dia tenang, nanti dia akan diam sendiri. Waktu pengambilannya, usahakan ada penghalang yang membatasi kepala dan tangan kita. Supaya di mana dia kaget dan dia strike itu terhalang oleh benda yang kita gunakan itu teman-teman. Terus kita juga harus mengerti karakter si ular itu. Karena ular dari alam itu ada yang karakternya lebih soft atau lebih kalem, ada yang temperamen atau kagetan. Terus juga sebaiknya ular itu sering-sering dimandikan teman-teman atau direndam dengan air, jangan air panas ya atau jangan air hangat. Tahap perendaman tersebut sangat membantu dalam proses penjinakan si ular teman-teman. Kenapa? Karena ketika ular ini dalam kondisi dingin, dia akan lebih soft atau lebih kalem. Oke teman-teman, supaya lebih mudah dipahami, di sini saya akan kasih sedikit contoh, terutama ini ya, cara kita mengambilnya dari kandang. Di sini saya menggunakan tutup kandangnya untuk dijadikan penghalang antara kepala dengan badannya, karena saya akan mulai mengambilnya dari bagian badan. Nah, jika ular tersebut sudah berhasil kita handle, biarkan dulu ular tersebut tenang di tangan kita teman-teman. Setelah beberapa saat ular tersebut ada di tangan kita, baru perlahan-lahan kita disebutnya kita mainin lah. Nah seperti ini. Tapi tetap kita harus berhati-hati. Kita anggap ular ini galak, apalagi yang tangkapan dari alam. Selain menggunakan tutup kandang itu sendiri, kita pun dapat memanfaatkan alat lain seperti snake hook.
Setelah ini ularnya bisa kita mandikan, gengs. Sambil pelan-pelan kita handle, kita ikuti pergerakannya dia ya. Oh ya, dan juga cara ini bisa dilakukan untuk ular-ular yang tidak berbisa dengan ukuran maksimal 2 meter lah ya kalau untuk seperti Pitonidae atau Boidae. Karena kalau terlalu besar juga lilitannya itu udah lumayan kenceng ya. Yang ada malah membahayakan nantinya. Iya enggak? Jadi teman-teman, itu cara simpel untuk menjinakkan si ular. Silakan bisa dicoba di rumah masing-masing, tapi ingat harus hati-hati dan usahakan kita membeli ular ini yang memang hasil ternak. Sekarang tuh baby retic itu udah banyak kok peternaknya dan nggak mahal juga, harganya terjangkau. Seperti ini kan retic normal. Kalau kita beli dari peternak paling 100 ribuan teman-teman. Nah itu untuk sekarang saya rasa terjangkau ya, harga 100 ribu. Daripada kita ngambil dari alam terlalu besar resikonya. Di samping itu juga kita bisa mengurangi populasi yang di alam. Itu aja. Ini saya mau lanjut. Kebetulan saya lagi di suatu tempat yang mana tempat ini mengandung banyak sejarah-sejarah teman-teman. Salah satunya tentang jembatan yang ada di belakang saya, terus bendungan di sebelahnya yang konon itu adalah bendungan peninggalan Belanda. Nah, saya tertarik pengen tahu. Jadi setelah ini saya mau lanjut untuk mengupas informasi. Oke, dadah.